Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi kita di Alaska Podcast dengan sesi Tapak. Nah, Tapak ini adalah Tanya Pakar. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang namanya sudah merajalela kemana-mana, yaitu dan seorang alumni juga di sini. Ketemu dengan Mbak Intan Erlita. Sebenarnya nih hostnya juga alumni nih. Iya. Kak Intan gimana kabarnya Kak Intan? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Intan? Apa sejauh ini melihat Al-Azhar Kelapa Gading Iya baru ya. sampai sini lagi ya Kak? Iya, akhirnya kesini lagi, makin keren ya. Keren, terus ya mengikuti ini ya, apa namanya ya, memang perkembangannya ya gitu ya. Tapi ya menyenangkan ya, jadi kayak ini memanggil memori zaman SMA. Iya. Sedikit flashback nih Kak. Gimana Kak kenangan-kenangan Kakak tentang Al-Azhar Kelapa Gading nih? Kita mau tahu ya teman-teman ya semuanya. Karena dulu itu kan aku di SMA tuh angkatan pertama ya. Jadi apa tuh namanya, kayak siswanya juga belum sebanyak sekarang ya. Jadi kita tuh guyup banget kan dulu ya. Jadi satu dengan yang lain tuh deket banget. Terus sama guru-gurunya juga kita tuh akrab banget gitu. Sampai sekarang kita udah sekian puluh tahun gitu ya, masih engage sama guru-gurunya gitu. Jadi bukan hanya dengan sesama teman alumni, tapi sama guru-guru juga udah kayak keluarga ya. Walaupun sebenarnya udah nggak di sini lagi, mereka juga gitu ya. Dan ingat zaman dulu tuh, zaman aku masih sekolah di sini kan, karena muridnya sedikit ya, jadi ya 4L, lu lagi. Sepi ya Kak ya. Tapi kita saling akrab satu dengan yang lain gitu kan. Tapi solid ya Kak ya, Solid seru ya. banget, solid Pasti seru banget. banget deh, sampai sekarang udah kayak keluarga aja ya Kak Iya. ya. Terus kira-kira nih kemarin waktu zaman ya flashback lagi nih Kak. Kakak waktu dulu ada nggak guru favorit? Biasanya kan pasti ada tuh Ya. guru yang killer, guru yang ya yang macam-macam ya, namanya SMA ya Kak ya. Itu gimana Kak? Guru favorit aku tuh ya itu, karena kita kan angkatan pertama tuh, jadi gurunya juga masih sedikit ya gitu ya. Jadi guru tuh kayak bukan guru, kayak kakak. Kayak kakak itu kan, mereka juga guru baru, kita juga muridnya baru gitu ya. Jadi kita kayak kakak aja gitu nganggap mereka. Kalau naik guru favorit mungkin lebih ke wali kelas aku kali ya. Karena kan mungkin karena dia wali kelas gitu ya. Jadi banyak ngobrol, banyak ngasih insight gitu ya. Jadi ya salah satu guru favorit aku ya wali kelas aku. Kelas ya. Kesukaan pelajaran nih Kak. Biasanya kan suka ada tuh pelajaran favorit di apa SMA tuh pasti ada kan. Misalkan ya matematika, nggak tahu deh ya Kakak suka apa enggak gitu. Maksudnya ada nggak favorit pelajaran yang khas nih di Al-Azhar Ya. gitu? Kalau aku kayaknya bukan anak math banget ya. Karena terbukti aku tuh waktu itu kan penjurusan tuh kan kelas 2 ya dulu kan. Jadi aku dulu ambilnya IPS gitu, karena aku lebih seneng menghafal. Sama dong. Ya, sama ya. Jadi bukan pembenaran sih, tapi aku tuh kayak kalau sesuatu yang bentuknya hafalan tuh kayak tuh aku mudah mencerna gitu. Jadi aku kayak cuman ngedengerin orang ngomong tuh aku tuh bisa nangkep gitu intisarinya apa. Jadi aku lebih suka pelajaran-pelajaran yang lebih sosial gitu. Terus yang lebih kayak bercerita, itu aku suka. Makanya ngeling ya sama sekarang ya Kak. Iya. Iya, Kak Intan ini tahu nggak siapa? Psikolog ternama loh. Bisa. Ya. Seorang model juga. Kalau Dulu. buat yang belum kenal, dulu ya, dulu model ya Kak. Sekarang juga kayaknya masih. Udah jarang sih sekarang Iya. sih. Kakak kalau nggak salah sekarang di ini ya, apa namanya, di yang komunitas hijab apa sih? Hijrah Ya. coach. Itu gimana tuh Kak? Ya itu memang sama teman-teman ya. Jadi aku diajak sama partner aku, terus kita sama-sama ngejalanin hijrah coach gitu kan. Hijrah coach itu apa sih? Jadi kan basicnya kita tuh emang seneng
sharing ya. Kita tuh pada senang sharing, tapi mungkin kita nggak berbakat jadi guru kali ya. Jadi akhirnya itu kayak semacam lembaga coaching, tapi kita sertifikasinya internasional gitu. Masya Nah, Allah. kenapa namanya Hijrah Coach itu karena kita tuh para coach yang di dalamnya tuh semua muslim gitu. Terus timnya juga muslim semua gitu. Jadi artinya walaupun keilmuan yang kita ambil tuh dari internasional gitu sertifikasinya, tapi kita tuh di balik itu semua bahwa kita yang bersatu di situ adalah memang kita yang orang memang yang tertarik di dunia coaching, training, mentoring, yang emang kita latar belakangnya muslim semuanya gitu. Makanya berarti kalau misalnya kapan-kapan bisa dong ya Bisa. menginikan ilmunya gitu ke teman-teman, ke adik-adik Boleh. semua yang ada di sini gitu, adik-adik SMA, SMP gitu. Boleh, Kan boleh. Kita ada sampai SD, TK juga gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. Biasanya ngelingnya lebih ke SMA ya atau Kalau untuk anak-anak SMP, SMA sih udah bisa ya gitu. Tapi memang banyaknya tuh lebih ke orang tuanya ya, karena kan karena lebih kayaknya orang tuanya yang butuh kayaknya. Ini lebih ke parenting ya. Bisa nih Kak Intan nih. Iya, ke parenting. Iya, Benar-benar bisa. ke Lebih parenting. parentingnya ya Kak ya. Betul, betul. Terus sejauh ini nih Kak, menurut Kakak nih, kan Kakak baru kesini lagi nih ya ke Al-Azhar Kelapa Gading. Perkembangan di Al-Azhar Kelapa Gading gimana sih Kak menurut Kakak nih? Kalau secara bangunan fisiknya dulu ya gitu ya. Ya tadi aku bilang wow gitu, maksudnya pesat ya gitu, maksudnya perubahannya. Terus kayak ini dia ada ruang podcast gini kan, kayak bener-bener memfasilitasi ya. Jadi artinya kalau murid-muridnya juga emang mau gitu kan, kenapa enggak gitu dengan fasilitas yang ada. Terus juga aku tadi sempat diajak keliling juga kan, sama terus ngelihat bahwa Memori. mengenang memori. Jadi secara fisik bangunannya ya pastinya lebih bertumbuh ya gitu, kayak ada ruangan ini juga, ruang podcast, terus academic lounge ya. Academic lounge, terus kolam berenangnya juga kan katanya lagi direnovasi dan segala macam. Artinya secara bangunan fisiknya sih semakin lebih menarik ya, karena kan memang sekarang kan sekolah itu kan yang dilihat pertama kali selain kurikulumnya kan fasilitasnya gitu ya. Nah kalau guru-gurunya juga ya, kalau saya dengar cerita dari teman-teman juga makin lebih ini juga ya, lebih banyak gitu. Jadi ya berkembangnya sih luar biasa sih. Iya. Jadi positif ya Kak. Positif dong, apalagi aku angkatan pertama ya. Jadi ngelihat banget nih perubahannya nih luar biasa. Luar biasa nih. ya kayak beda banget. Banget. Apalagi nanti kalau Kakak masuk ke kelas nih, ruangannya udah touch up. Beda lagi ya. Iya, udah ada layar-layar besar. Serius, berarti aku harus diajak ke ruangan-ruangan Ya, kelas kita nih kayaknya. keliling ya, Kak. Iya, zaman aku tuh kayak masih spidolan deh. Jalan dan masih whiteboard ya. Whiteboard aja, betul. Udah ada layar dan Oke. belajarnya pun udah di ini Kak, udah pakai Tab. iPad. Oh, oke. Wow, keren. Kayak kalau misalnya Kakak datang pas lagi pada belajar, wah pasti ini banget ya. Kakak. Udah teknologinya udah tinggi banget lah ya. Oke, teman-teman semuanya, itu sedikit penggalan kisah klasik masa lalunya Kak Intan ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke tema pokoknya kita ya Kak ya, yaitu apa, tentang self love Kak. Oke. Self love itu menurut Kakak apa sih Kak? Mau dong lebih, maksudnya kita tahu lebih detailnya. Iya. Self love tuh jadi gimana kita mencintai diri kita ya gitu ya, mencintai diri kita, mencintai di sini tuh lebih ke arah yang positif ya, bukan akhirnya menjadi narsis gitu, beda ya gitu. Tapi self love di sini adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita secara utuh, baik secara yang kelebihannya gitu maupun sesuatu yang memang harus kita sadari bahwa ini area blind spot aku gitu. Tapi lebih mensyukuri gitu, lebih kayak gitu. So, bedanya sama self-center tuh sama selfish itu gimana Kak? Atau keegoisan gitu, bedanya Jauh ya? Kalau gimana sih? kayak selfish gitu ya, atau tadi self-center gitu kan, dia tuh kepengen orang memperhatikan dirinya ya. Ada egois di situ kan, bahwa wah ini diri aku gitu. Makanya aku bilang ini beda ya sama narsis ya gitu ya. Jadi kalau self love itu jatuhnya lebih ke bersyukur dengan apa yang kita miliki yang ada di diri kita gitu. Makanya kenapa self love jatuhnya lebih ke positif gitu, karena kan sekarang orang jarang yang
say thanks to myself, itu jarang ya gitu. Iya, Jadi orang tuh sekarang, makanya kenapa sekarang orang kayak stres gitu ya, terus yang depresi gitu kok banyak banget gitu ya. Karena memang sedikit orang yang mencintai diri mereka gitu. Karena kan kalau orang mencintai itu pasti korelasinya dengan bersyukur. Itu sih udah korelasi ininya ya, lebih ke hablum minallah juga ya Kak ya. Betul, betul. Karena dia menerima dirinya secara utuh. Karena kan sekarang dikit loh. Coba deh perhatiin ya. Kalau kita mau perhatiin nih, berapa banyak sih orang yang sekarang tuh kayak operasi plastik, ya bedah plastik ya. Itu berapa banyak sih yang banyak orang melakukan? Banyak kan? Iya, Itu iya, kan salah satu banyak bentuk bahwa dia ingin merubah karena dia nggak suka ya. Tapi kalau orang itu udah punya titik self love, rasanya ingin merubah aja sesuatu yang mungkin dia pikir berkali-kali gitu. Kecuali kalau emang mengganggu ini ya kesehatan ya, itu beda ya gitu. Atau let's say berapa banyak sih orang ingin menjadi seperti orang lain gitu. Nah itu kan bentuk bahwa dia tidak mencintai diri dia. mensyukuri ya, Makanya kenapa self love itu sekarang lagi menjadi bahasan yang banyak dibahas ya gitu ya. Karena Jadi memang trending banget tuh Kak. betul, karena sekarang banyak banget orang yang dia nggak suka sama dirinya gitu. Dan tingkat ekstrimnya sampai dia merubah bentuk fisiknya gitu. Dia lebih mencintai seperti orang lain, ingin diakui seperti orang lain. Nah makanya kenapa dibalikin lagi sekarang tuh, yuk kita mencintai diri kita, yuk kita bersyukur yuk bahwa setiap orang tuh unik loh, bahwa setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Lebih kayak gitu sih kalau self love. Lebih ke arah ibaratnya mensyukuri ya Kak ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya gimana sih caranya kita mengimbangi self love dengan dengan tugas kewajiban kita, lingkungan sekolah, keluarga gitu, terus sama lingkungan sekitar gitu, gimana? Iya ya. Self love itu kan bisa dilakukan kalau kita happy. Itu kan kuncinya ya gitu ya. Nah sementara kan kita harus ya, kalau yang anak-anak sekolah kan harus sekolah gitu ya. Terus kalau yang kerja ya kerja, ibu rumah tangga gitu ya. Kalau kita selalu ngeluh nih gitu kan, namanya kita hidup itu kan pasti ada aja yang nggak enaknya ya. Kayaknya nggak ada deh orang yang hidupnya kayaknya mulus-mulus aja tuh, kayaknya nggak ada ya gitu ya. Nah cuma perbedaannya kan kalau kita ngeluh terus kan akhirnya kita tidak melihat yang istimewanya, ya kan. Betul. Nah akhirnya nggak akan pernah timbul self love gitu. Jadi kalau ditanya gimana kita supaya bisa mencintai diri sendiri, yang pertama kurangin dulu ngeluhnya, karena itu korelasinya kuat juga. Orang nggak akan pernah bisa mencintai dirinya kalau dia selalu mengeluh dengan apa yang dia miliki saat ini. Misalnya, kok aku nggak bisa ya kayak dia ya, kok dia enak banget sih belajar sedikit aja udah langsung bisa gitu kan gitu. Kok aku kayaknya udah segala macem cara gitu kok nggak bisa. Itu kan akhirnya ngeluh, akhirnya membandingkan terus. Nah itu jahatnya gitu, ketika kita nggak bersyukur kita pasti akan membandingkan kehidupan kita sama orang lain yang menurut kita jauh lebih baik. Nah disitulah akhirnya semakin jauh yang namanya self love. Jadi kalau ditanya gimana nih biar kita bisa mencintai diri kita, kurangin ngeluhnya deh. Bukan berarti ya oh aku self love terus aku nggak ngeluh, nggak juga, karena manusia pasti punya rasa jatuh, punya rasa downnya kan, kadang-kadang namanya juga hidup kan pasti roller coaster life ya gitu ya. Tapi setidaknya ngeluhnya itu jangan mendominasi gitu. Jadi kalau 100% ya jangan ngeluh 70% lah gitu. Yang ngeluh-ngeluh kayak ke teman curhat, it's okay lah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya, jadi ibaratnya nggak usah terlalu ini ya, maksudnya terlalu apa-apa baper gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya apa-apa ngeluh gitu ya. Iya, ngeluh Lama-kelamaan kalau misalnya kita di ini kan larinya bisa ke mikir kemana-mana nggak sih ya? Iya, jadi overthinking. Emang makanya anak-anak sekarang tuh ya ada aja kalimatnya ya, overthinking lah kak, gitu, butuh healing lah kak. Kayaknya dulu zaman-zaman jadi psikolog itu healing itu dilakukan ketika orang sedang mengalami masa mental yang mental yang berat ya. Mentalnya berat banget. Anak sekarang kayaknya dapat tugas dikit punya healing. Betul. Bilangnya lah ke kematian atau apa gitu kan? Iya. Sampai kayak gitu. Itu makanya kenapa self love tuh sekarang jadi bahasan yang penting, karena arah menuju bunuh diri juga tinggi sekarang gitu. Dan ini bentuk yang akhirnya satu hal yang miris ya gitu. Maksudnya generasi sekarang ada apa ya gitu, kok kayaknya kehantem sedikit kok kayaknya down, kehantem sedikit kok kayaknya mundur gitu. Yang nggak disalahkan juga karena mereka memang hidup di zaman yang fasilitasnya luar biasa canggih dan memudahkan mereka gitu. Jadi ketika mereka ketemu hantaman besar, mereka seperti seolah-olah dunia ini berakhir.
gitu, karena mereka tidak terbiasa dengan namanya proses tidak menyenangkan gitu kan. Nah akhirnya timbullah tadi tuh mulai dia membandingkan hidup dia, terus yang paling tinggi itu adalah yang parah, aku pernah baca lupa tapi surveinya di mana ya, orang yang mempunyai niat ya tapi belum melakukan ya, yang mempunyai niat mau bunuh diri itu ternyata cukup banyak loh. Itu yang menyeramkan kan. Nah makanya kenapa kita maksudnya sekarang campaign self love itu bagian dari bahwa ya manusia tuh unik dan walaupun berbeda bukan berarti kamu nggak beruntung kan, itu kan poinnya kan. Betul. Itu sebenarnya sih menyedihkan ya, tapi itu kenyataan sekarang. Kadang kan kalau misalnya sekarang ada lagi tuh sesi kayak apa sakit hati sedikit langsung cutting gitu ya Kak. Nah, Itu iya. ya, Kak ya. Iya karena kan mereka jadi self harm ya, mereka nyakitin diri mereka Dan kan. mereka puas gitu Kak. Gimana kenapa ya? Jadi gini kan kalau self harm itu kan mereka nyakitin diri sendiri ya. Kayak contoh misalnya gini, ada orang kena masalah dalam hidupnya, lalu dia ngerasa berat gitu kan. Dia nggak kuat nih sama beratnya, maka dia mengalihkan rasa sakitnya ke tadi, dia silet badannya, apa tangannya, karena rasa perih yang dia dapat dari siletan itu atau apa yang sesuatu yang menyakiti itu lebih dia nikmati dibandingin rasa sakit yang sebenarnya. Oh iya. Jadi dijadiin kamuflase gitu loh. Iya. Jadi dia kayak, aduh aku nggak kuat nih nahan sakit ini, ternyata sakit banget ya, nyesek banget ya gitu. Terus makanya dia nyilat-nyilatin tangannya, atau dia jedot-jedotin, atau dia tarik-tarik rambutnya, karena dia lebih menikmati fisiknya yang sakit. Karena menurut dia dengan fisiknya yang sakit, dia bisa melupakan sakit yang sebenarnya dari masalah. Padahal kan tapi masalahnya nggak selesai kan? Sama aja kayak minum alkohol dong ya. Memang. Kalau orang itu. Dan self harm itu kan bahayanya kan mungkin sekarang cuma satu, kan lama-lama ntar kuat tuh. Ya kan, nanti 2, 3, 4, lama-lama dia masalah, tapi kan masalah sebenarnya nggak selesai kan, ya kan? Ya udah dia makin nyakitin, lama-lama terfikirlah buat nadinya. Nah itu bahayanya. Makanya ya ini aware juga ya buat kita semuanya ya, kalau kita ngeliat ada temen keluarga gitu, terus pakai lengan panjang, terus kita lihat kalau misalnya agak kangkat, kok ada garis-garis, tapi kita tahu dia nggak narkoba misalnya, tapi kok luka lamanya belum sembuh, kok ada luka baru lagi, terus ada luka yang udah kering. Itu kita boleh peka loh. Tanya gitu ya kayak. Iya, walaupun pertanyaannya jangan yang kamu self harm ya. Yang ada dia langsung nggak gitu juga. Jadi kayak kita peka kayak kamu gimana gitu. Kalau ada kalau misalnya ada apa-apa cerita sama aku ya gitu. Jadi kita jangan mempertanyakan tentang si tangannya yang banyak luka itu. Nanti dia justru malah menarik diri dari kita, tapi kita kayak menunjukkan bahwa kalau ada apa-apa cerita lo sama aku gitu. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu tuh butuh didengerin sih. Iya, betul. Tapi karena kan kalau misalnya ada nih ya, misalkan dia itu udah orangnya misalkan sering nih mereka cerita gitu, sama siapa aja cerita gitu. Tapi sebenarnya masalah dia tuh nggak selesai gitu. Tapi ya gitu, dia kalau misalnya sendiri dia ini juga gitu, apa namanya, nyakitin diri ya, mungkin minum obat penenang gitu ya kan ada ya. Tapi tetap maksudnya dia cerita gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya kan ada orang kayak gitu ya? Ada. Tapi self harm tuh rata-rata dilakukan oleh mereka yang cenderung memendam ya gitu. Jadi sehingga dia nyakitin dirinya. Tapi benar juga sih Mbak, ada juga yang dia cerita kemana-mana tapi dia juga nyakitin dirinya. Iya, karena ketika dia bercerita itu dia tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berusaha bercerita agar orang lain tuh iba sama masalah dia, membantu. Tapi kok ya lingkungannya nggak ada yang bantu dia, sehingga alarm minta pertolongannya dia sama orang lain tuh orang lain nggak menangkap sinyal itu, sehingga dia merasa kayak gue udah cerita sana sini kok nggak ada juga sih gini. Ya akhirnya hampa jatuhnya. Jadi percuma aku ngomong sama mama aku, percuma aku ngomong sama teman aku. Mereka mikir aku tuh suka ngarang-ngarang, suka kayak gitu ya. Kadang-kadang ya aku mau cerita sama siapa Kak, aku cerita dibilang aku ngarang, jadi akhirnya membuat mereka nggak mau cerita, atau mereka akhirnya cerita ya sekedar untuk ya cerita aja gitu. Tapi masalah mereka sebenarnya nggak selesai gitu. Kalau misalnya kayak gitu udah larinya ke gangguan mental nggak sih Kak, atau gangguan kepribadian ya biasanya kalau kayak gitu? Nah untuk itu kita harus lihat lebih jauh ya untuk menyatakan apakah dia gangguan mental atau gangguan kepribadian. Tapi yang pasti sih secara psikisnya ya pasti kalau orang sudah melakukan self harm gitu-gitu sih pasti ada sesuatu ya gitu. Nah itu yang memang harus kita lihat lebih jauh ya gitu. Soalnya harus ditanganin, kalau enggak kan makin parah nantinya. Iya sih. Ibaratnya menyisir di keluarga sendiri dulu gitu ya Kak ya. Iya, kayak gitu harus lingkungan kita dulu. Makanya kenapa
self love itu harus di campaign ya, karena dia ngelarinya ke positif ya. Iya. Masalahnya juga ada juga nih Kak, misalkan ada anak sekolah gitu ya, yang dia tuh selalu dibanding-bandingin itu loh. Gimana tuh Kak? Kan kadang orang tua kan kadang suka kayak, kamu tuh lihat si A ranking 1 misalkan, atau nilainya bagus daripada kamu, misal kamu gimana sih misalnya terus besok ulangan harus 100 ya misalkan, kayak gitu kan ada yang kayak gitu tuh gimana tuh? Lingkungan toksik sekali ya jatuhnya ya. Ya itu kita tuh paling nggak boleh lo ngebandingin loh, beneran deh, ngebandingin tuh toksik iya udah pasti ya, karena itu tuh kayak pembunuhan karakter tapi secara nggak langsung, tau nggak? Itu kayak kenapa sih kamu nggak bisa kayak teman kamu, atau paling parah ada yang sama kakak dibandingin kadang-kadang kan ya, kenapa sih kakak nggak kayak adik, atau sebaliknya kenapa sih adik nggak kayak kakak gini. Itu tuh rentetannya tuh panjang, karena ketika dia merasa dibanding-bandingkan kan berarti dia merasa dia punya bayangan selalu ya. Kebayang gak sih misalnya gini deh simpelnya, kita hidup tapi terus dibandingin sama orang lain, dan orang lain itu sebenarnya teman seangkatan kita. Kebayang nggak 3 tahun kita tuh punya bayangan yang menyeramkan karena kita selalu di head to head kan sama orang itu. Nah kadang-kadang baik orang tua maupun guru atau siapapun yang berbicara seperti itu nggak menyadari bahwa yang di head to head kannya ini mungkin secara level beda. Misalnya aku anak IPS ya waktu itu ya, terus aku di head to headin sama anak IPA, ya jauh dong, nggak ketemu, kelasnya beda gitu kan ya. Ibarat kelas mobil aja kan tanding ada kelas-kelas berdasarkan cc-nya kan gitu kan. Nah kalau misalnya yang terjadi kita dibandingkan sama orang yang kita kemana potensinya, orang itu kemana potensinya, itu bakal di stres. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa ngejar dia gitu. Kayak aku misalnya dibandingin sama anak IPA, sampai kapanpun aku nggak bisa ngejar dia. Beda core-nya dia science, core-nya aku sosial ya beda gitu. Anak sains juga disuruh ngejar ke sains belum tentu, ke sosial juga belum tentu bisa gitu. Jadi artinya semua orang tuh punya porsinya. Bukan berarti yang sesama sosial dengan sosial bisa dibandingkan juga, nggak bisa juga. Karena setiap orang tuh punya potensinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau menurut aku membandingkan itu adalah hal yang sebenarnya silent killer sih. Kesannya ngomongnya enak aja gitu ya, kayak kok kamu nggak bisa kayak dia sih gitu. Enak aja kan nih mulut ya, tapi kan impact ke orang itu kalau terus-terusan dibilang kayak gitu, wah itu membunuh potensi, membunuh karakter, membunuh confidence orang itu, membunuh daya saing, jiwa kompetisinya hilang. Di mereka gue bilang itu silent killer sebenarnya tanpa disadari, tapi yang dibidik, yang dibidik tuh yang dihancurkan mentalnya, dan itu jauh lebih sadis menurut aku. Mental kan pengaruhnya karakter ke depannya. Betul. Ya kan? Betul. Nggak, jangan banding-bandingin deh. Tapi kan kadang kalau misalnya ini, misalkan kita udah bukan mengarahkan ya, lebih kepada menasehati gitu ya. Bukan menasehati sih, lebih kepada pengarahan gitu. Ya anak sekarang diskusi lah ya. Misalkan kasih tahu, misalkan ini sebenarnya pembunuhan karakter gitu, secara tidak secara kasarnya ya kayak bener ya, pembunuhan karakter gitu ya. Iya. Tapi maksudnya dijejelin dari kecil gitu, usia misalkan dari SD gitu, atau dari usia TK sendiri gitu. Itu kan itu bener-bener, apalagi dari TK. Dari TK udah dibandingin sih, wah itu mah orang tuanya harus kita cuci bersih tuh. Itu bener-bener ngedownin banget ya. Gak boleh. Wah itu kalau dari TK udah ayo tuh kamu kenapa gak kayak teman kamu, terus nanti SD ayo kamu bisa, terus aja bandingin. Itu nanti sebenarnya orang tua kayak lagi menciptakan bumerang buat orang tua itu sendiri ya. Masih ada bumerang gini, kalau memang anaknya menjadi anak yang pintar dengan cara seperti itu, nanti ketika dia pintar nanti dia akan bumerang ke orang tuanya. Banyak kok kejadian waktu zaman aku praktek gitu di rumah sakit, banyak kok kejadian anak begitu udah sukses nggak mau dia deket sama ibunya, bahkan gimana caranya saya jauh dari orang tua saya, ya jadi anak kos lah, ya misalnya dia cari beasiswa ke luar negeri lah gitu, tujuannya dia pengen jauh gitu dari orang tuanya. Pas saya tanya kenapa, dia bilang apa, udah bosen karena diarah-arahin, udah bosen dibanding-bandingin. Bayangin, jadi anak kecil tuh mungkin dia nggak bisa ngelawan ya, mungkin dia nggak bisa berkata tidak gitu sama orang tuanya, tapi bukan berarti dia nggak memendam. Perilaku yang tidak menyenangkan dilakukan bertahun-tahun, kan anak makin pintar. Ketika anak makin pintar, melawan dia. Ya melawannya bukan dengan memaki orang tuanya, enggak ya. Dengan cara itu, gimana caranya gue bisa keluar dari rumah gue ya. Oh
aku mau kuliah di luar kota aja deh. Kan kalau di luar kota berarti Iya, gak iya. ketemu orang tuanya ya. Iya. Atau misalnya ngambil beasiswa deh di luar negeri deh biar ini bla 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 gitu. Ini menjauhi masalah sementara ya, Kak, ya. Itu. Iya, bagaimana caranya hilang dari orang tua saya untuk sementara gitu kan. Jadi itu Mengerikan kan. juga ya, Kak, ya itu. Tapi itu banyak kok. Banyak ya. Banyak yang kayak gitu. Banyak anak-anak yang emang mereka sengaja nyari beasiswa ke luar negeri kok perlu yang lama sekalian karena dia nggak mau hidupnya dikontrol sama orang tuanya. Gitu. Jadi berarti banyak juga yang pergi-pergi ke luar negeri itu ternyata pelariannya. ada. Iya. Serem juga ya, Kak. Mm-mm. Kakak punya nggak tipsnya nih tentang tips dan trik supaya kita dapat menjadi pribadi yang baik gitu dan menerapkan self love secara positif gitu, ada nggak tipsnya? Iya, yang pertama itu tadi aku bilang ya bersyukur ya gitu. Dan self love itu kan bukan ending ya Mbak. Ya. Jadi bukan mencintai diri terus selesai enggak, tapi emang kita korelasinya harus sama sang pencipta ya. Jadi larinya kita mencintai diri kita itu dengan cara bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sama kita ya. Karena gini, kita itu wajib banget loh untuk melihat apa sih yang sudah saya miliki gitu, apa sih yang sudah saya punya saat ini gitu. Karena self love nggak akan pernah terbentuk kalau hubungan kita dengan Allah juga nggak terkoneksi dengan baik gitu. Karena itu yang pertama ya. Jadi makanya aku suka bilang bersyukur berdoa itu satu hal yang mungkin kayaknya klise ya gitu. Tapi coba deh melakukan itu karena nggak semua orang bisa seperti kita. Atau mungkin ada orang yang menginginkan posisi kita. Ya kan? Yeah. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Jadi yang pertama adalah bersyukur dan berdoa. Dan aku tuh suka bilang gini, sering-sering dia bilang terima kasih sama diri sendiri. Maksudnya terima kasih ya gitu, sudah menemani aku selama usia aku saat ini gitu ya. Artinya ketika kita berterima kasih sama diri kita, sebenarnya kan kita lagi meriliskan hal-hal negatif yang mungkin selama ini nggak baik sama diri kita, ya kan? Yeah. Jadi itu harus dilakukan. Lalu yang selanjutnya kita harus mencari lingkungan yang positif. Nah, lingkungan itu pembawa culture terbesar sih buat kita loh. Lingkungan yang selalu hidupnya penuh dengan persaingan, lingkungan yang hidupnya selalu dengan membandingkan itu udah pasti nggak baik buat kita. Jadi lingkungan itu juga harus kita sortir. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengajak ngobrol orang-orang sekitar ya, di sini termasuk keluarga ya, itu penting, dan teman-teman gitu, bahwa udah nggak, kan ini era sosial media tuh sebenarnya bikin akhirnya self love itu ancur-ancuran ya. Iya kan, itu kan sosial media kan membandingkan terus gitu ya. Jadi kalau saya pribadi saya suka menyarankan gini, sosial media itu udah kayak dunia kita yang kedua ya, mau nggak mau deh bangun tidur aja udah handphone yang dicari ya gitu ya. Nah artinya kita harus memilih, bukan berarti kita nggak mau temenan ya, temenan sih sama siapa aja di dunia maya, tapi kita memilih postingan-postingan siapa saja yang bisa kita lihat, karena ternyata postingan yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingin lihat itu mempengaruhi bagaimana kita jadi nggak cinta sama diri kita. Nah, jadi buat aku suka bilang gitu ya sama anak-anak aku juga, aku bilang kalau kamu sama teman kamu nggak pernah bermasalah, tapi lihat postingan mereka, hati kamu selalu begini aja misalnya, ngapain sih ini orang posting gini dulu, oh ini orang mau pamer ya ini. Nah daripada kita punya penyakit hati, maka aku menyarankan kamu pilih, kamu mute mana yang memang bisa bikin kamu senang dan mana yang kira-kira tidak bikin kamu senang, mute aja tanpa perlu mengunfollow. Kenapa? Karena kamu berhak melihat hal yang kamu senangi, karena kamu harus mempunyai rasa mencintai diri gitu. Berarti intinya kembali lagi sadar ya. Iya. Sadar gitu ya, maksudnya diri kita tuh sebenarnya pantas untuk disayangi. Betul, benar. Kita kayak nggak bersyukur sama diri kita, padahal banyak orang mau jadi diri kita loh. Betul. Iya kan. Oke, sahabat Alaska Podcast. Nih tadi kita udah dapat insight, dapat ilmu baru dari Kak Intan. Nah sekarang kira-kira Kak Intan ada nggak nih masukan buat buat ya sekarang kan banyak remaja yang gimana ya, maksudnya kayaknya menganggap dirinya tuh nggak berdaya gitu kan ya.
Nah, ada nggak nih kata-kata motivasi gitu buat kita semua deh yang ada di sini ya, sahabat Alaska Podcast gitu. Ya, kira-kira apa nih? Paling ya sadari aja bahwa setiap manusia termasuk kita tuh punya kebaikan deh, beneran deh gitu. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kita tuh pembunuh potensi yang kita miliki gitu. Nah ini hati-hati karena kaitannya dengan mindset ya. Jadi saran aku buat adik-adik yang mungkin masih sekolah, kuliah atau orang tua yang juga melihat podcast ini, ada baiknya kita mulai melihat kembali ke diri kita karena ini saatnya kita belajar mencintai apa yang kita miliki. Karena terkadang kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Gitu. Tapi kegagalan itu sesuatu hal yang membuat kita bisa untuk bangkit lagi. Jadi buat aku jangan pernah takut untuk mengeksplor potensi diri kamu. Walaupun gagal, it's okay not to be okay. Tapi kita langsung bouncing ke atas. Karena yakin deh, setiap orang itu punya keunikannya, punya potensinya dan berhasil di titiknya masing-masing. Iya, intinya ini ya, semua orang punya jatahnya sendiri ya. Ya, betul. Itu sahabat podcast, kita dapat satu motivasi nih dari Kak Intan ya. Kalau misalnya intinya kita sebagai lelah kita, jenuh kita, betul. Langkah kita, luangkanlah waktu kita untuk sejenak gitu ya, sejenak memikirkan kalau kita itu punya yang namanya perasaan yang harus kita manja kali ya Kak ya. Betul. Manja, harus kita sayangi, harus kita jaga ya Kak ya. Intinya kayak gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih nih Kak Intan. Thank you. Kapan-kapan datang lagi ya Kak Intan ya. Iya. Bosen-bosen nih Enggak dong. untuk datang ke teman-teman, ke sahabat Alaska Podcast. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian podcast kita hari ini, semoga semuanya sangat bermanfaat dari Kak Intan Erlita. Oke, terima kasih Kak Intan Erlita ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.